Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya ya, saya dihubungin oleh bagian CAE yang kemarin beberapa hari yang lalu untuk mengisi terkait tentang salah satu role di dalam industri teknologi informasi yaitu sistem analis. Sedikit mungkin perkenalan dari saya. Ini ada sedikit pengalaman. Saya kurang lebih baru 12 tahunan bekerja di bidang teknologi informasi. Pertama, justru awal karir pertama saya bukan tentang IT justru. Pada waktu itu saya ditaruh di bagian Human Resource Department, khususnya di Hmm, Organization Development dan Training di perusahaan Shared Produce. Di situ saya belajar banyak tentang Human Capital Management. Oke. Em, Sebagai alumni dari D3 Manajemen Informatika saya waktu itu, namanya baru bergabung, saya ingat banget dulu baru bergabung dari beberapa kampus Hmm, di Telkom University menjadi satu nama menjadi Telkom University. Berarti kalau sekarang masuknya di Fakultas Ilmu Terapan sebenarnya justru, oke, di industri. Oke. ya di FIT. Berarti gedungnya yang di depan itu ya? Iya benar sekali. Iya. Ya. Oke. Terus eh, tidak lama saya jadi IT manager di PT Tri Energi Humanika, terus pernah jadi product owner di salah satu IT konsultan di Bandung juga, namanya GITS Indonesia. Terus saya Oke. juga pernah jadi IT operational manager di Digital Kreatif Asia. Nah, sambil lalu sebenarnya sampai saat ini saya juga masih jadi associate lecturer atau dosen LB, Pak. Jadi di Telkom juga, di Telkom University di Fakultas Teknik Elektro. Oh, di elektro. Di Fakultas Teknik Elektro, karena menurut saya ini jadi apa ya, jadi salah satu refreshing bagi saya karena bisa bertemu dengan eh, teman-teman mahasiswa itu semangatnya berbeda kayak gitu. Sehingga saya bisa melihat bahwa bagaimana sih perkembangan IT saat ini. Saya coba ingin menyambungkan bagaimana kebutuhan industri dan dengan mempertemukan apa-apa yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kayak gitu. Jadi ini menjadi satu hal yang menurut saya jadi transfer knowledge kayak gitu. Saya juga pernah Mantap. jadi master programmer. Nah, itu penting, Pak. Itu penting, itu langkah kita itu. Jadi saya juga pernah jadi master programmer, Pak. Master programmer di ini sebenarnya sebagai tenaga ahli, ya, sebagai tenaga ahli di pemerintah Provinsi Jakarta untuk pengembangan website jakarta.go.id. Terus saya di perusahaan terakhir ya di PT Kreasi Inovasi Digital saya mengawali karir dari Scrum Master. Sebenarnya panjang ya dari Scrum Master dulu pernah jadi Product Owner juga. Lalu diangkat lagi jadi Chief Innovation, diangkat lagi jadi Chief Product Development Officer. Hingga sampai saat ini Oke. pengalaman dari working experience. Sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang kamus Telkom University sendiri sih saya cukup dekat sebenarnya, cukup dekat karena memang rumah saya tidak jauh dari kampus Telkom, Pak. Jadi Loh, di mana, Pak? di dekat Jangan-jangan tetanggaan. di dekat Transmart itu, Pak. Nah, beberapa tetangga saya juga dosen, Pak. Jadi Oh, iya, iya. tangga kanan kiri saya dosen, Pak. Jadi sangat dekat. Bahkan istri saya juga dosen di Telkom. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar saya tahu banget perkembangan kampus Value. Telkom yang begitu masif ya, Pak ya. Begitu cepat perkembangannya. Dari zaman saya dulu masuk sampai sekarang tuh memang luar biasa menurut saya. Itu bisa jadi salah satu kebanggaan ya buat teman-teman di sini yang diberi kesempatan untuk bisa kuliah di kampus Telkom University. Oke. Terkait tentang sistem analisnya itu sendiri, ini ada beberapa agenda ya yang bisa saya paparkan. Mungkin saat ini ada 7 terkait tentang pengertian dari sistem analis. Yang kedua tentang software development life cycle-nya.
dari hidup pengembangan dari software. Oke, terus lanjutannya terkait tentang peran dari sistem analis itu sendiri di industri teknologi informasi seperti apa. Skill dasar yang teman-teman butuhkan nantinya untuk menjadi sistem analis. Terus tools-tools yang digunakan dalam artian yang akan familiar digunakan ketika menjadi seorang sistem analis. Terus output apa saja yang teman-teman dapatkan, yang output apa saja yang harus teman-teman hasilkan ketika teman-teman menjadi seorang sistem analis. Yang terakhir adalah berbicara tentang karir di dalam sistem untuk menjadi role posisi dari sistem analis itu sendiri. Pertama kita bicara tentang pengertian dari sistem analis itu sendiri ya. Nah, pengertian dari sistem analis sendiri ini sistem analis itu merupakan role atau seseorang yang melakukan perancangan, juga dia melakukan analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan metode statistik juga, terus juga melakukan penelitian dari sebuah proses bisnis ya. Jadi seorang sistem analis itu harus bisa menjadi pendengar yang baik, harus bisa menjadi orang yang mempunyai critical thinking yang baik dalam melakukan penelitian dari sebuah proses bisnis ataupun sistem yang bentukannya sistem untuk kemudian dapat diterapkan dari suatu sistem yang baru menggunakan bahasa pemrograman. Maka dari itu tidak jarang seorang sistem analis itu merupakan dahulunya adalah seorang programmer seperti itu. Karena di sini mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem yang baru dengan bahasa pemrograman sehingga harapannya sebagai seorang sistem analis mereka mampu menerjemahkan dari bahasa awam kebutuhan dari customer itu diterjemahkan ke dalam bahasa program atau bahasa teknis yang nantinya dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem teknologi, baik itu keluarannya adalah aplikasi, web, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ada sebuah ilustrasi sebenarnya ya, teman-teman di sini analogi bahwa bagaimana sih alur proses pengembangan. Ini saya coba sederhanakan dari alur proses pengembangan dari awal hingga terakhir, terus ada sistem analis di tengahnya itu bagaimana seorang sistem analis dapat berkolaborasi dengan role-role posisi lain dalam satu tim. Jadi biasanya ketika ada sebuah project teknologi informasi itu akan masuk ke bisnis analis. Jadi ada satu role lagi namanya bisnis analis yang dimana seorang bisnis analis atau seorang bisnis development ini dia melakukan analisa terkait kebutuhan dan mengumpulkan kebutuhan dari kliennya atau dari seorang user requirement kayak gitu. Jadi dari sisi klien dikumpulkan, dianalisa, lalu keluarannya adalah dokumen, namanya adalah dokumen BRD, yaitu Business Requirement Document. Sehingga dengan dasar BRD inilah bisa dibawa ke seorang project manager, yang dimana project manager itu biasanya merupakan atasan langsung dari seorang yang mempunyai role sistem analis dan akan didiskusikan. Nah, setelah hasil dari diskusi antara project manager, sistem analis, itu biasanya mengeluarkan sebuah dokumen baru namanya Functional Specification Design atau FSD kayak gitu. Nah, dari situ sudah mulai detail seorang sistem analis membuat bagian untuk spesifikasi dari kebutuhannya, mulai dari infrastrukturnya, teknologi yang ingin diterapkannya berdasarkan dokumen BRD tadi ya. Terus mulai dari ERD-nya, mulai dari prototyping dan manajemen resource, berapa orang yang mau dipakai dengan kompetensi apa saja dari seorang programmernya. Sehingga nantinya dari dokumen functional specification design itu dapat diterjemahkan oleh teman-teman programmer berdasarkan mungkin terakhir biasanya keluarannya prototype. Jadi teman-teman programmer baik front end, back end, Android maupun iOS developer tuh dia dapat melakukan
pekerjaannya melakukan coding untuk melakukan pengembangan sesuai dengan dokumen Functional Specification Design. Kalau misalkan perumpamaan ya, perumpamaan di dalam analogi sederhananya mungkin kalau programmer itu ibarat kokinya, sistem analis bikin resepnya, bisnis analis yang bagian terima orderannya kayak gitu. Jadi gambaran sederhananya seperti itu. Namun kalau gambaran detail terkait sistem analis ya keluarannya yaitu sebuah dokumen namanya Functional Specification Design. Tapi tidak tertutup dari dokumen FSD saja sebenarnya. Lebih dari itu seorang sistem analis juga harus mampu melakukan fungsi dan peran dalam sebuah software development life cycle. Ini menjadi eh, bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan software development life cycle. Yang kita lihat adalah bagaimana sih peran seorang sistem analis dalam sebuah software development life cycle. Saya yakin ketika teman-teman di sini belajar tentang IT, tentang rekayasa perangkat lunak, tentang pengembangan sistem informasi, akan sangat familiar terhadap eh, software development life cycle itu sendiri. Kita tahu bahwa tahapan pertama ada planning, tahapan kedua ada desain, tahapan ketiga ada development, tahapan keempat ada testing, kelima deployment, terakhir ada maintenance. Planning itu merupakan perencanaan tadi yang keluarannya adalah BRD atau Business Requirement Document yang dikeluarkan oleh bisnis analis. Lalu ada desain yang dimana di sini ada peran sistem analis. Nah, dalam proses pengembangan BRD, sistem analis itu juga ikut serta di dalam meeting bersama klien. Ya, seorang sistem analis harus bisa menjadi pendengar yang baik. Seorang sistem analis harus mampu mencatat dan yang baik kayak gitu untuk mengkompilasi data-data kebutuhan. Juga harus mempunyai critical thinking terkait tentang eh, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien atau customer atau end user tersebut. Dalam artian adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara seorang customer dan bisnis analis serta nanti di dalam pengembangan. Eh, Kenapa seorang sistem analis harus mempunyai critical thinking? Karena harapannya dari seorang sistem analis itu harus mampu menerjemahkan dari bahasa orang yang non IT atau orang yang awam terkait dengan teknologi informasi, tapi yang bersangkutan punya uang dan yang bersangkutan ingin membuat aplikasi kayak gitu atau membuat sistem teknologi informasi mau berbasis web, mau berbasis Android atau mau berbasis iOS. Kita sebagai seorang sistem analis harus mampu menerjemahkan dari bahasa orang awam tersebut ke bahasa teknikal. Maka dari itu kenapa seorang sistem analis juga harus mempunyai background teknikal maupun menjadi orang yang dalam tanda kutip ekstrovert yang harus bisa terus menggali, yang suka ngobrol sama klien kayak gitu. Karena dari situ kita dapat menggali semaksimal mungkin apa sih keinginan dari seorang klien. Juga dari dokumen BRD tersebut dengan mudah nantinya akan dapat diturunkan menjadi functional specification design karena nanti dari situ akan bisa keluaran baru lagi jadi technical specification dokumen. Biasanya keluaran FSD ini adalah ada di dalamnya mencakup tentang IRD-nya terkait tentang database penyusunan database IRD-nya, ada juga prototyping-nya nanti. Jadi prototyping biasanya kayak yang tools yang biasa digunakan biasanya ada Figma, ada Adobe XD, ada Marvel App kayak gitu. Yang dimana mudah bagi user sudah mulai bisa merasakan experience nantinya aplikasi seperti apa. Juga biasanya ada UML, Unified Modeling Language, yang dimana itu juga menjadi eh, salah satu konten di dalam FSD tersebut. Nah, biasanya ngobrol awalannya seorang sistem analis ini didesain tuh dengan tim visual design atau tim UI UX memang. Bagaimana seorang sistem analis ini bisa bikin oret-oretan mockup, bisa juga bikin
wireframing dulu, bagaimana nantinya bisa diterjemahkan ke dalam sebuah prototyping sehingga dapat dicoba oleh customer. Nah, lanjutannya seperti apa? Dokumen FSD itu akan ditandatangani. Kalau misalkan sifatnya project base biasanya akan ditandatangani sehingga itu menjadi sebuah patokan atau sebuah acuan dalam sebuah pengembangan sehingga seorang developer nantinya itu tidak sudah fix gitu, sudah tidak akan ada perubahan yang memang dalam tanda kutip major ya, kayak gitu. Beda ceritanya itu kalau misalkan pendekatannya adalah konsultansi atau IT konsultan. Beda beda juga ceritanya kalau misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, kita sebagai sistem analis yang dimana perusahaan tersebut fokus kepada product development. Nah, itu adalah contohnya di perusahaan saya sekarang itu memang fokusnya di product development. Jadi bukan ke IT konsultansi. Kalau product development biasanya menerapkan kerangka kerja Scrum dan Agile, tapi kalau untuk yang sifatnya IT konsultansi biasanya menggunakan yang metode kerangka kerjanya waterfall karena dengan waterfall itu berbatas waktu dan berbatas biaya kayak gitu sehingga kita bisa tahu end of May-nya itu akan selesai di mana. Sedangkan ketika mindset kita adalah product development, kita harus berusaha terus-terusan memberikan inisiatif, kreativitas untuk pengembangan produk agar produk tersebut mempunyai value yang tinggi sehingga mampu eh, dapat menjawab tantangan dari pasar market kayak gitu. Nah, lanjutannya setelah didesain di nomor tiga di development ya di sini ya. Di development tersebut sudah ada dokumen ERD-nya, sudah ada use case diagram atau UML-nya, terus juga sudah ada prototyping-nya. Seorang developer jadi enak tuh melakukan ibaratnya seorang koki kalau sudah ada resep bahan dan lain sebagainya ya sudah enak tinggal masak kayak gitu Iya. karena semua takarannya sudah ada apa-apa yang harus dibikin jelas porsinya berapa juga jelas skupnya sejauh mana waktunya berapa lama itu juga sudah terlihat kayak gitu jadi seorang developer sudah tanpa harus berpikir lebih jauh itu karena semuanya sudah dibantu oleh seorang sistem analis kayak gitu sehingga tinggal melakukan eksekusi sampai pada lanjutannya biasanya ada satu tim khusus atau tim testing yang memang melakukan yang biasanya jiwanya dia suka mencari bukan mencari-cari kesalahan maksudnya lebih ke teliti orangnya kayak gitu. Eh, Sehingga bugs-bugs sebelum deployment atau tahap instalasi ke production itu sudah bisa ditemukan lebih awal, lebih dini sehingga kalaupun ada temuan-temuan terkait tentang bugs atau kerentanan dari sisi aplikasinya, itu sudah bisa dilakukan balikan ke developer agar segera diperbaiki. Nah, pada tahap development, pada tahap testing, seorang sistem analis mempunyai peran untuk mengawasi proses dari development sesuai dari FSD dan TSD itu tadi, Functional Specification Design sama Technical Specification Design. Begitupun pada tahap testing. Nah, karena di tahap testing ini keluarannya itu biasanya ada test case tuh. Seorang QA itu biasanya dia membuat test case berdasarkan proses bisnis di FSI dan TSD tersebut. Sehingga baik itu positif case maupun negatif case. Nah, seorang sistem analis juga harus melakukan pengawasan terkait tentang test case tersebut. Jangan sampai proses bisnisnya seperti apa, dia ngetesnya bagaimana kayak gitu. Jadi eh, harus harus selaras kayak gitu. Jadi antara positif case dan negatifnya itu juga harus sesuai dengan em, proses bisnis yang sudah dirancang, yang juga tertuang dalam dokumen FSI dan TSI tersebut. Lanjutannya sudah melalui proses testing dan dinyatakan lolos, maka bisa mendampingi. Kalau sekarang ada role khusus untuk proses deployment ini yaitu DevOps kayak gitu. Biasanya koordinasi dengan DevOps kalau di kantor saya. Jadi kalau diskusi dengan DevOps, kita coba diskusi mana-mana saja yang bisa di up ke production kayak gitu. Karena terkadang ada beberapa fitur yang memang kita sengaja tahan dulu. Jadi biasanya ada tiga environment teman-teman di sini. Yang pertama ada environment dev atau development. Yang kedua ada environment staging. Yang ketiga ada environment production.
Nah, biasanya bekerjanya itu kan secara tim ya, secara tim. Jadi nggak hanya satu orang developer aja gitu. Biasanya ada banyak developer, bahkan mungkin di front end-nya mungkin ada 3 orang, back end-nya ada 2 orang, kayak gitu. iOS-nya bisa 3 orang, Android developernya 2 orang. Kayak jadi satu tim yang misalkan jadi satu tim yang terdiri dari mungkin bisa sampai 10-12 orang, yang dimana itu harus berkolaborasi. Nah, bagaimana melakukan versioning dari codingnya? Biasanya menggunakan Git kayak gitu. Jadi mau baik maupun GitHub maupun GitLab. Kebetulan kalau di kantor saya menggunakan GitHub. Nah, dari Bisa. GitHub itu muncul versioning. Nah, dari versioning tersebutlah seorang DevOps bisa melakukan deployment sesuai dengan request dari seorang sistem analis mana-mana saja yang bisa di eh, up ke production, up ke staging kayak gitu. Berdasarkan hasil testing dari seorang QA. Nah, langkah lanjutannya ya melakukan maintenance. Kenapa? Karena memang biasanya sih ada jarak tempo ya dalam project kalau misalkan sifatnya konsultansi itu ada jarak spare waktu yang dimana itu untuk melakukan maintenance. Yang dimana kita juga membuat sistem itu kan terkadang belum tentu fit to all device kayak gitu, apalagi Android ya. Kalau misalkan iOS enak, hardware-nya sama, Apple yang bikin. Tapi kalau kayak Android itu ada aja tuh, belum nanti versi dari Android-nya dan sebagainya. Maka dari itu terkadang maintenance ini menjadi sangat penting. Juga bisa jadi dari sisi QA-nya juga kelolosan tuh ada bugs yang memang kelolosan belum belum sempat di testing, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran secara umum ya, peran dari seorang sistem analis dalam software development life cycle atau daur hidup dari pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak. Ini ada gambar yang kalau kita cari sistem analis selalu muncul nih gambar ini. Juga di beberapa slide-slide setelah saya pelajari ya beberapa hal ya terkait tentang sistem analis ini, gambar ini selalu ada. Bagaimana semua baik dari vendor, user, stakeholders, ada external company, ada manager, project manager, ada software programmer, technical specialist, semuanya muaranya terhadap sistem analis. Karena apa? Maka dari itu menjadi seorang sistem analis harus harus menjadi orang yang benar-benar pendengar yang baik kayak gitu. Orang yang mempunyai positif mindset yang baik karena memang akan bertemu dengan banyak orang kayak gitu. Akan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Jadi seorang sistem analis ini pasti dengan user berbarengan dengan seorang bisnis analis mendampingi untuk bertemu dengan user, belum dengan external company juga bisa jadi karena bisa jadi kita melakukan consume API dari eksternal aplikasi yang dimana eksternal aplikasi itu punyanya beberapa company itu juga memungkinkan sekali. Terus belum dari vendor sama suppliersnya kayak gitu jika memang itu ada spesifikasi infrastruktur yang harus dipenuhi kayak gitu. Belum melakukan direct report kayak gitu ke project manager kayak gitu. Terus menjalin hubungan baik ke software programmer, ya. Juga menjawab beberapa technical issue dari seorang technical specialist. Juga yang paling penting adalah transfer knowledge terkait tentang proses bisnis berdasarkan FSD itu sendiri kayak gitu. Jadi seorang sistem analis harus menjadi orang yang lebih paham kayak gitu untuk bisa memberikan jalan tengah atau solusi dari setiap problem yang muncul. Namun saat ini semakin berkembangnya era dalam kerangka pengembangan software development, muncullah sebuah metode kerangka kerja namanya Agile metodologi dan Hmm. pendekatan Scrum. Nah, dari pendekatan Scrum tersebut, sedikit banyak peran sistem analis ini banyak terbantu oleh seorang Scrum Master, yang dimana seorang Scrum Master ini eh, bertugas untuk mengurai setiap permasalahan yang terjadi di dalam setiap project yang ada kayak gitu. Jadi
Dan juga di semakin ke sini, semakin maju proses pengembangan software development ini ternyata peran dari sistem analis itu melekat ke beberapa role kayak gitu. Dalam Hmm. artian seorang project manager ya wajib dia harus punya mindset jadi seorang sistem analis, terus seorang software programmer tuh sekarang ada full stack programmer tuh dia juga kurang lebih banyak menjadi seorang sistem analis juga sebenarnya. Seorang bisnis analis juga dia irisannya juga sangat kuat untuk dengan role sistem analis sehingga beberapa role ini juga mempunyai irisan-irisan yang kuat terhadap sistem analis. Namun memang seorang sistem analis lah yang diharapkan mempunyai critical thinking, problem solving yang baik terhadap project yang memang yang dikerjakan terhadap proses bisnis dan aplikasi yang sedang dikembangkan. Tanggung jawabnya seorang sistem analis mempunyai beberapa responsibility ya. Kalau secara garis besar ada tiga. Yang pertama ke customer, yang kedua ke project manager, yang ketiga ke tim development. Ini kalau kita sederhanakan menjadi tiga. Kalau secara garis besar banyak banget tuh di gambar sebelumnya karena kita coba sederhanakan jadi tiga. Seorang sistem analis kalau ke customer mempunyai tanggung jawab dalam rangka menganalisa, menilai, dan mendeliver terkait tentang kebutuhan dari sisi customer terkait tentang kebutuhan dari sistem yang ingin dikembangkan. Terus ke project manager, memastikan bahwa proyeknya berjalan dengan baik, melaporkan setiap progres yang sudah dicapai, terus meyakinkan project manager tentang segala eh, yang terjadi sebenarnya apapun yang terjadi di dalam proyek itu kita coba meyakinkan seorang project manager bahwa ini tetap bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu. Terus juga ke tim development juga kita harus bisa mampu menentukan baik dari sisi teknologi, baik dari sisi kebutuhan, spesifikasi, bahkan desainnya. Terus kita juga harus ada peran untuk mengontrol serta mengarahkan tim development agar sesuai. Karena nggak menutup kemungkinan juga tim development tuh suka punya bayangan yang lain tuh. Jadi misalkan kita ngomongnya apa, kita sebagai seorang sistem analis menjelaskan di FSD-nya seperti apa, sudah jelas kayak gitu. Namun juga kadang tim development-nya itu punya hayalan-hayalan lain. Nah, itulah tugas kita untuk bisa supaya tetap on the track kayak gitu, sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Iya. Ini ada juga peran dengan customer. Nah, yang pertama itu koresponden langsung selama proses development hingga finishing. Ini juga jadi peran yang penting ya karena seorang sistem analis harus mampu biasanya sih orang-orang sistem analis orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang suka ngobrol, orang-orang yang suka ketemu dengan banyak orang kayak gitu, orang-orang yang suka meeting, orang yang baik dalam mendengarkan kayak gitu. Karena memang supaya kita bisa tahu bahwa kebutuhan dari customer ini apa kayak gitu dan kita juga bisa memenuhi ekspektasinya. Juga ketika menuangkan semua itu ke dalam desain fungsional, fungsional specification design juga supaya sesuai dan bisa disetujui. Karena kuncian dari seorang sistem analis di FSD ini nih. Kalau FSD-nya meleset, ini bisa jadi bahan dispute tuh nanti di kedepannya kayak gitu. Sehingga akan muncul change request yang malah justru membebani dari tim dan dalam tanda kutip jadi proyeknya kebakaran tuh nanti. Terus juga ada mengawasi proses UAT, yaitu User Acceptance Test. Jadi setelah melakukan testing dan deployment, biasanya dari sisi customer tuh melihat mencoba user acceptance test. Jadi biasanya di situ ada test case yang dimana dilihat nih ini sudah lolos apa belum, yang ini fitur ini sudah ada apa belum, sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga setelah UAT ini sudah setelah serah terima biasanya ada tim implementasi sendiri ini yang melakukan training ke beberapa orang yang nantinya menjadi penanggung jawab dari aplikasi setelah go live tersebut kayak gitu. Jadi harapannya dependensi terhadap tim pengembang itu menjadi lebih berkurang karena yang bersangkutan supaya bisa berkembang
lebih jauh kayak gitu dalam penerapan dari sistemnya. Namun untuk pengembangannya, jika nantinya ingin mengembangkan fitur dan sebagainya, bisa tetap koordinasi dengan kita. Juga bertanggung jawab atas kelayakan dari permintaan tambahan. Ini jadi hal yang penting ya, teman-teman. Bagaimana sebagai seorang sistem analis kita terkadang sebagai seorang sistem analis itu kita terkadang banyak mendengarkan curhatan-curhatan customer kayak gitu, curhatan-curhatan klien kita. Pengen A, pengen B, pengen C, pengen D kayak gitu. Cuman secara budget kadang nggak masuk. Kalau secara budget masuk nggak apa-apa. Oh, ternyata secara budget nggak masuk. Ternyata ketika budgetnya masuk pun waktunya yang nggak memungkinkan untuk kita Iya, develop, untuk membangun sebuah super apps gitu minta sebulan kan hampir nggak mungkin. Mau berapa orang yang kita bikin apa begadang kayak gitu kan hampir nggak mungkin. iya, Maka dari itu kenapa seorang sistem analis harus mempunyai basic technical yang baik karena tujuannya adalah untuk mempermudah tim development nantinya dalam pengembangan. Karena yang bersangkutan pasti tahu, wah ini bakalan banyak tabel yang digunakan, relasinya bakalan luar biasa dan sebagainya sehingga wah ini nggak bisa Pak kalau misalkan jadi terkadang kita ditembak tuh estimasi berapa lama. Nah, seorang bisnis analis juga tanya, bro berapa lama bro kira-kira kayak gitu. Nah, ketika pertanyaan itu kayak kelihatan pertanyaan sederhana tapi dampaknya panjang tuh kayak gitu. iya, Kalau ada kayak saya sendiri biasanya saya suka tambahin spare kayak gitu. Saya tambahin spare yang sekiranya benar-benar eh, aman untuk tim kerjakan kayak gitu. Karena kita nggak tahu bahkan proses QA sendiri itu bisa memakan waktu yang cukup lama ketika fiturnya sangat banyak kayak gitu. iya, iya, Maka dari itu juga itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana seorang sistem analis dapat bertanggung jawab atas semua permintaan tambahan atau change request dari klien kayak gitu. Itu juga menjadi juga change request tersebut harus kita dapat membreakdown memvalue. Oh, change request ini harganya kurang lebih 30 juta. Oh, kalau ini karena fiturnya kecil 30 juta. Mungkin kalau change request yang ini harganya lebih dari ini bisa jadi 200 juta. Itu juga seorang sistem analis juga harus mampu karena ini ngomongnya tentang perusahaan yang dimana perusahaan juga profit oriented kan. Maka dari itu jangan sampai kita menggerakkan banyak tim untuk main days-nya namun justru nantinya kita kerja bakti. Mending kalau kerja bakti kita malah rugi karena secara waktu, budget dan tim yang terlibat cukup banyak kayak gitu. Ini peran dengan customer. Ada juga peran sistem analis, bagaimana seorang sistem analis bekerja dengan project manager. Yang pertama memberi project progress report itu pasti, karena seorang project manager tugasnya memantau seorang sistem analis kan. Jadi direct reportingnya langsung ke project manager. Kita harus memberikan update progresnya seperti apa. Terus yang lanjutannya adalah konsultasi terhadap kendala project. Kalau kita melihat tadi mendengar banyaknya tantangan ya challenge dari menjadi seorang sistem analis, maka dari itu beberapa case atau beberapa isu yang harus diselesaikan itu bisa kita eskalasi sebenarnya karena kita punya seorang project manager yang bisa nantinya korespondensi langsung dengan customer juga. Jadi harapannya dengan konsultasi terkait tentang kendala project ini beberapa bisa didelegasikan atau kita eskalasikan ke project manager. Harapannya seorang project manager dapat mengambil keputusan sehingga kita tinggal menjalankan hasil dari keputusan tersebut. Juga menyerahkan keputusan atas perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi ketika ada change request itu menjadi hal yang penting. Kalau kita bisa ambil keputusan pada saat itu oke okay, kayak gitu. Namun karena mau tidak mau itu yang nantinya yang harus bertanggung jawab, yang harus mengeksekusikan kita saat sebagai seorang sistem analis. Maka dari itu ketika change request yang sifatnya major biasanya dieskalasi ke project manager. Karena dampak dan dependensi di pengembangan fiturnya itu pasti akan lebih banyak kayak gitu. Maka dari itu seorang project manager bisa mengambil keputusan dari change request yang terjadi. Nah, peran seorang sistem analis dengan tim, yang pertama menjelaskan proyek secara teknis, yang kedua menentukan tugas dan durasinya,
Yang ketiga, memastikan development berjalan sesuai dengan desain dan timeline. Terus memastikan kelancaran proyek, menjaga hubungan relasi, dan juga mengawasi seluruh proses development. Untuk menjelaskan proyek secara teknis ini juga menjadi hal yang penting agar dapat dan mudah dipahami oleh tim teknis ya. Kayak gitu. Terus yang lanjutannya menentukan tugas dan durasi. Saat ini project management itu sudah banyak tools-tools yang memfasilitasi, contohnya ada Jira, ada Trello kayak gitu, sehingga pembagian tugas dan durasinya itu kita sudah dapat mengukur. Dan juga biasanya kalau misalkan kita sudah bekerja cukup lama dengan tim, itu juga dapat memberikan chemistry tersendiri. Bahkan eh, kita sudah bisa menebak, oh kalau fitur CRUD yang ini mah, kalau yang ngerjain si A, ini mah 2 hari juga beres nih kayak gitu. Jadi kita sudah bisa ngukur nih kompetensi tim kita juga, kita apa rekan kerja kita seorang software developer kita juga bisa tahu oh kalau si A nih levelnya senior dia apa, cepet banget nih gitu. Tuh, tapi kalau si B kayaknya gue harus pair agak jauh karena dia juga baru kayak gitu dan lain sebagainya. Nah Hmm. dari situlah kita juga harus bisa membagi tugas-tugas tuh. Mana yang harus di slicing, mana yang harus dikonsum, mana yang butuh logic dari sisi BE-nya untuk dikeluarin. Terus juga siapa yang bikin prototypingnya, siapa yang bikin nantinya mendokumentasikan juga biasanya ada tim technical writer juga tuh kayak gitu yang terlibat di dalam timnya. Terus juga memastikan development berjalan sesuai desain dan timeline. Jadi burn down chart-nya itu juga harus jelas tuh supaya on time tadi, on time dan on budget kayak gitu. Agar tidak terjadi tambahan waktu yang dimana tambahan waktu itu pasti merugikan semua pihak kayak gitu. Maka dari itu seorang sistem analis harus memastikan bahwa proses development belajar berjalan sesuai dengan desain dan timeline. Beda kasus kalau misalkan developernya sakit ya itu juga hal yang lain ya. Kalau sakit itu kan di luar kuasa kita. Namun kita bisa konsultasi lagi ke project manager, kita juga bisa sampaikan juga ke bisnis analis, bahkan kita juga bisa sampaikan tuh ke customer. Biasanya kalau saya sih terbuka aja ya, transparansi. Bahkan kliennya itu saya invite juga tuh di project management kita. Agar apa? Agar transparan. Karena semakin banyak yang kita tutupi, semakin banyak nantinya yang harus kita jelaskan kayak gitu. Harapannya dengan proses yang transparan tadi, bahkan customernya kita invite kayak gitu untuk memastikan reportnya. Biasanya kan di project management itu ada dashboardnya ya. Nah, jadi tugasnya customer biasanya cuma lihat-lihat aja di dashboardnya seperti apa, agar progres di tiap harinya itu tetap terlihat dan terpantau. Memastikan kelancaran proyek jelas, menjaga relasi dan hubungan baik dengan developer itu juga menjadi hal yang penting karena nggak tahu ya, sepengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman developer memang mempunyai karakter yang unik kayak gitu. Beberapa developer itu biasanya sifatnya introvert, terus yang beberapa yang dalam tanda kutip ya ya hidupnya memang sukanya di kamar terus dan lain sebagainya. Itu juga menjadi tantangan bagaimana seorang sistem analis mau menjaga relasi dengan berbagai tipe orang dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Terus mengawasi seluruh dari proses development seperti tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya terkait tentang SDL, si Software Development Life Cycle-nya, bagaimana peran dari sistem analis dari mulai berdiskusi dengan customer dan BA-nya, bisnis analis, hingga mengawasi seluruh proses dan kelancaran dari project itu sendiri. Ini ada skills yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sistem analis. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, seorang sistem analis biasanya atau baiknya itu beranjak jadi dari junior programmer, programmer terus jadi sistem analis. Biasanya umumnya seperti itu karena technical skill yang dibutuhkannya juga cukup lumayan dalam artian nggak perlu tahu secara detail memang, tapi minimal tahu secara garis besarnya dan juga harus up to date terhadap teknologi. Sepengalaman saya nggak ngoding, let's say 2 bulan itu udah ketinggalan jauh ternyata. Hmm. Update-nya udah luar biasa. Maka dari itu seorang sistem analis juga harus up to date karena nantinya takutnya kita nggak tahu ya kita berinteraksi dengan orang kita nggak belum tentu
kita berinteraksi dengan orang baik terus kayak gitu. Bisa jadi tim developernya nanti ngakalin kita. Nah, saat ngakalin kita, ini bilangnya ini gini-gini dan sebagainya, ada ini susah nih ngembanginnya dan sebagainya kayak gitu. Ya satu kita tetap harus menjadi pendengar yang baik, tapi dengan basic knowledge atau skill yang kita punyai, kita harusnya juga bisa memberikan problem solving kayak gitu, atau kita juga bisa memberikan diskusi dengan teman-teman yang senior yang lain, benar nggak sih ini susah kayak gitu, oh enggak itu bisa gini gini gini, jadi sehingga kita juga bisa memberikan arahan yang lain. Jadi seorang sistem analis juga harus mempunyai skill technical. Ya, biasanya skill technical itu ada database, programming secara umum ya minimal logiknya dapat kayak gitu. Karena bahasa pemrograman kan banyak sekali yaitu, tapi secara dasar logiknya dapat, terus juga mampu bikin UML kayak gitu. Unified Modeling Language, ERD, DFD misalkan kayak gitu, juga mempunyai kemampuan dari segi desain. Jadi mungkin tidak ahli di bidangnya, namun tetap harus paham kayak gitu. Mungkin nggak bisa bikin desain, tapi seenggaknya kan kalau desain itu kan kita bisa wireframing, kita bisa mock up, kita bisa drag and drop, dan tools-toolsnya kan juga sudah banyak ya kayak gitu. Ada Balsamic dan sebagainya. Ya kita tinggal oret-oret aja kasihin ke tim desain nih, gue pengennya kayak gini nih pop up-nya misalkan kayak gitu. Oh, gue pengennya kayak gini nih tampilan tabelnya. Gue pengennya dashboardnya seperti ini, sehingga harapannya tim desain itu juga nggak ngeblank banget kalau cuman berdasarkan cerita angan-angan kita, kan susah juga menerjemahkannya, itu nanti jadi lama lagi itu kayak gitu. Terus ada skill analytical, ini juga menjadi kunci dari seorang sistem analis karena namanya juga analis kan. Jadi skill analytical ini yang menjadi kunci karena terkait tentang sistem dan data analitiknya. Karena pasti biasanya kalau kita bikin sistem itu keluarannya itu report kayak gitu. Nah, keluaran report itu kan hasil olahan biasanya. Hasil olahan querying kayak gitu. Jadi hasil olahan, sehingga bagaimana kita juga harus paham terkait tentang data analisisnya. Creativity ini juga menjadi penting karena ada beberapa hal-hal unik yang memang di request oleh customer, yang dimana itu sebenarnya secara user experience, jadi secara ilmu user experience itu sebenarnya berbenturan, tapi yang bersangkutan minta gitu customernya kayak gitu. Jadi bisa jadi secara tampilan user experience dan UI, desain sistemnya itu nggak sesuai, tapi itu dipaksakan oleh customernya. Nah ini juga menjadi tuntutan creativity sendiri nih buat jadi seorang sistem analis, bagaimana memberikan jalan tengah gitu. Karena biasanya seorang visual design atau UI UX design itu kan orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya orang yang rapi, orang yang idealis terhadap desain, dia juga paham tentang dasar-dasar user experience, mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi ketika itu harus dibenturkan, seorang sistem analis ini harus memberikan jalan tengah tuh. Nah, kreativitas diperlukan juga tuh di situ. Sebenarnya contoh kayak misalkan sebuah aplikasi itu kalau terlalu banyak pop up tuh juga bukan aplikasi yang baik kan kalau secara user experience kayak gitu. Masa pop up terus nanti ngeklik muncul pop up lagi, itu kan juga berbenturan dengan konsep-konsep dasar user experience. Namun bisa jadi klien mintanya seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang sistem analis bisa memberikan jalan tengah, itu juga menjadi hal yang memang diperlukan kayak gitu. Terus ada critical thinking. Kenapa critical thinking ini beberapa kali juga saya sebutkan bahwa inilah yang menjadi dasar bagaimana kita membuat dari dokumen FSD itu sendiri dengan kritik. Biasanya soal sistem analisis sudah punya list pertanyaan apa aja yang harus ditanyakan ke klien kayak gitu. Nah, critical thinkingnya ini dari situ nanti biasanya ada aja tuh apa ide, oh ininya sebagaimana, oh role-nya seperti apa, siapa aja yang nanti terlibat kayak gitu. Nanti siapa yang melakukan approval, approval itu ada berapa kali approval dan lain sebagainya. Nah, eh, seorang sistem analis juga harus mempunyai critical thinking juga. Yang terakhir adalah seorang sistem analis harus melakukan research. Karena jangan sampai kita sibuk ngurusin project tapi kita juga nggak up to date nih terhadap teknologi terkini, sehingga ini memberikan value lebih dari sistem atau aplikasi yang kita kembangkan. Terus lanjutannya ada manajemen. Ya, pasti karena kita bekerja dalam sebuah tim ini harus di-manage ya, baik dari sisi planning, delegation, dan decision making. Karena delegation ini em, membagi tugas tadi supaya tetap dari on time-nya, terus decision making ketika
kita harus mengambil keputusan yang cepat kayak gitu agar proses pengembangan tetap berjalan dengan baik. Yang terakhir interpersonal. Nah, interpersonal ini hampir di semua role dalam proses pengembangan software itu juga jadi yang penting ya sebenarnya. Nggak cuman sistem analis karena communication dan negotiation ini juga pasti terjadi, leadership dan teamwork udah umum ya kayak gitu, empati, positive attitude dan conflict management ini menjadi interpersonal skill yang dibutuhkan ketika kita menjadi seorang sistem analis. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya skill yang memang dibutuhkan kayak gitu. Hmm. Mungkin dalam skala yang lebih besar dengan pengembangan aplikasi super apps yang lebih besar, mungkin ini menjadi mungkin nanti akan banyak soft kompetensi atau skill-skill yang memang harus baik hard skill maupun soft skill yang memang harus digali lebih lanjut atau kita gap-gap itu harus kita tutup ya gitu dalam artian kita harus mempunyai skill tersebut. Em, ini menurut saya seorang sistem analis itu harus kuat dalam querying dalam artian setidaknya yang bersangkutan tahu bagaimana proses database itu relasi tabelnya bagaimana dan lain sebagainya. Terus algoritma, terus control structure mulai dari sequence looping dan decisionnya, if else dan lain sebagainya itu juga terakhir di sisi logicalnya. Ini kalau kita ingin menjadi seorang sistem analis yang baik, kita harus mampu mempunyai 4 poin ini ya, minimal ya menurut saya. Menarik, menarik. Nah, terus ada tools nih, ada toolsnya. Mungkin ini juga nggak begitu up to date juga sih menurut saya. Yang pertama ada database, ya database ada SQL Server, Oracle, MySQL kayak gitu. Ini ya juga berdasarkan project ya, based on project yang mau kita kembangkan. Terus diagram maker karena tadi ada kebutuhan UML ya dalam FSD itu kita bisa pakai Microsoft Visio, bisa lagi Enterprise Architect atau kalau saya sih justru lebih sering pakai Draw.io kayak gitu-gitu. Hmm. Terus dokumentasi ini umum, aplikasi perkantoran pada umumnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Microsoft PowerPoint kayak gitu. Atau kalau misalkan yang cloud basis yang Google punya, Spreadsheet dan lain sebagainya itu juga bisa. Terus UI mockup designer, ini ada Adobe XD, ini juga sangat umum dipakai seorang UI UX. Tapi yang saat ini sedang tren tuh pakai Figma ya, seperti itu. Jadi perusahaan saya juga sudah mulai transisi dari Adobe XD ke Figma. Balsamic nih untuk kita oret-oret bikin wireframingnya, ada pensil mockup, ada Photoshop kalau memang harus ada image yang dimanipulate, terus ada Paint dan lain sebagainya lah. Terus ada data report. Data report ini jadi penting kita bisa untuk pivot table, reporting services chart atau Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ada fitur pivot juga kan. Jadi untuk menunjukkan progres-progres dari laporan. Nah, dokumen kontrolnya, versioningnya kita menggunakan Git. Kalau di perusahaan ini pakai GitHub kayak gitu. Cuman juga ada beberapa yang pakai. Ini untuk tools seorang yang biasa dipakai oleh seorang sistem analis ya. Terus outputannya apa sih Hmm. ketika kita menjadi seorang sistem analis itu apa saja yang kita hasilkan? Yang pertama database structure-nya kita menghasilkan output berupa database structure ERD, data dictionary. Terus kita juga keluarannya adalah UML diagram yang dimana UML itu kan banyak ya turunannya bisa use case, class diagram, activity diagram, sequence diagram. Ini tergantung template yang dipakai di perusahaan nantinya. Yang terakhir ada FSD dan TSD, functional dan technical. Ini outputan dokumen yang dikeluarkan ya dari seorang sistem analis. Nah, ini kalau ngomong karir dari sistem analis itu background pendidikannya apa? Yang pasti yang kuncinya yang di poin F ini, jurusan yang erat kaitannya dengan ICT itu jadi Iya, kunci. benar, benar. Eh, Mau ilmu komputer, mau teknik informatika, mau manajemen informatika, mau sistem informasi, mau teknik komputer pun ya bebas kayak gitu sebenarnya. Yang penting adalah basic komputernya itu kita sudah tahu karena ya minimal kita tahu bagaimana proses development life cycle-nya itu sendiri seperti apa, kita pernah ngoding terkait tentang kita tahu logiknya tadi yang poin-poin yang kita harus tahu gimana query kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu jujur aja kalau saya kuliah D3 saya memang di manajemen informatika,
Kebetulan saya lanjut sarjananya di ITB, justru masuknya ke teknik elektro kayak gitu. Di teknik elektro, di teknik komputer jaringan dan media digital, terus lanjutannya S2 saya di ITB lagi, masuknya teknik elektro lagi. Jadi kalau misalkan ngomong latar belakang pendidikan ini juga sebenarnya yang erat kaitannya dengan ICT. Kalau kata dosen saya waktu kuliah di elektro itu, semua yang bersentuhan dengan listrik itu elektro mas ya, kayak gitu. Jadi karena komputer, jadi menurut dosen saya karena komputer itu masih pakai listrik, jadi itu boleh masih kayak kita klaim kayak gitu. Jadi intinya sih jurusan-jurusan yang erat kaitannya dengan ICT dan eh, kita juga bisa gitu loh memahami teknik-teknik dari dasar-dasar ilmu dari informatikanya itu sendiri. Sistem analis relate karirnya itu bisa jadi konsultan, ya, kita bisa jadi beberapa namanya bisa jadi konsultan di bagian bisnis maupun sistem atau yang sifatnya teknikal, yang pasti jadi analis. Jadi bisa jadi analis bisnis sistem atau sistem support, ada developer yang jelas. Karena biasanya sebelum menjadi sistem analis biasanya kita harus menjadi programmer dulu kan biasanya, sehingga kita bisa juga menjadi relate karirnya bisa jadi developer baik baik itu web, Android dan lain sebagainya maupun iOS kayak gitu. Terus bisa jadi sistem arsitek kayak gitu karena kita mempunyai pemahaman terkait tentang infrastruktur, konsep database di belakangnya seperti apa dan lain sebagainya itu juga bisa. Terus kita juga bisa menjadi project manager, ada project manager karena kita udah sering kan direct report ke project manager, jadi kita udah tahu beberapa role yang harus dilakukan oleh seorang project manager. Kalau di kerangka kerja Scrum dan Agile itu sebutannya ada juga yang role yang namanya product owner kayak gitu. Terus ada PO. juga PO juga, terus ada juga project consultant. Ya, project consultant ini juga nama lain sih sebenarnya dari PO maupun jadi ini pendekatan perusahaan suka beda-beda. Ada yang ngomongnya project consultant, ada product owner, ada yang ngomongnya project manager, ya mirip-mirip lah. Terus ada juga PMO, ada juga technical program manager kayak gitu. Itu beberapa sistem analis relate karir. Terus ini berdasarkan Kelly ya, penelitian di 2023, salary range untuk seorang sistem analis itu em, ini tahun 2023 kebetulan saya juga tadi ngecek. Menarik ini, menarik. Ini sangat menarik ini. Masih di angka 6 sampai 8 untuk di Indonesia ya. Eh, ini juga menjadi apa ya, menjadi catatan. Maksudnya dalam artian kalau dibandingkan dengan role-role yang lain memang agak jauh ya. Namun ada fakta lain. Jadi kalau sistem analis ada di sini. Ada sistem analis di sini untuk jenjang S1 dengan pengalaman 2 tahun itu range-nya 6 sampai 8. Namun ini ada juga yang saya ambil dari slide dari Aptikom itu dia menyampaikan bahwa seorang sistem analis ini kebutuhannya selalu meningkat sebesar 0,09% nih berdasarkan survei dari Berau Labor Statistik tuh di tiap tahunnya itu kebutuhannya selalu meningkat kurang lebih setiap 1% dan diprediksi hingga 2028 ada akan naik hingga 56.000 orang untuk kebutuhan dari sistem analis itu sendiri. Bahkan di dunia pendapatannya seorang sistem analis bisa mencapai 82.327 US dollar kayak gitu. Itu juga menjadi hal yang eh, hal yang menarik sebenarnya dan juga untuk teman-teman bisa apa menjadi trigger agar teman-teman mau untuk menjadi seorang sistem analis dengan segala eh, kerja apa job job desk yang diterima. Paling itu kebetulan Oke. Pak Priyadi Keren, yang keren. bisa saya sampaikan terkait tentang sistem analis itu sendiri. Oke. Oke. Keren Pak Mas Asjis ya, Mas. Masih muda sekali. Mas Asjis keren ya. Jadi ada sistem analis. Kalau tadi saya mendengar itu programmer ya. Jadi stepnya itu programmer begitu ya. Itu betul. Saya ngalamin Mas. Jadi programmer seperti apa ya? Kita duduk gitu ya, duduk terus dari pagi sampai sore, siang sore. Kadang lupa, Kayak nerd gitu. kadang lupa apa gitu ya sesuatu gitu ya. Ya oke.
Oke, buat mahasiswa RPL, Software Engineer, Software Engineering, silakan ada yang mau bertanya khususnya mengenai ini kan sangat ya, ini sistem analis ini ada di dalam apa ya, semacam profesi di dalam suatu software engineer, itu ada di dalam situ, jadi udah include begitu. Silakan ada yang mau bertanya, terutama yang tadi ya remunerasi ya, uangnya itu. Itu perbandingan itu di Indonesia, Mas? Di Indonesia semua itu? Saya kalau boleh share sih ada, itu tuh hasil penelitian Persol Kelly, jadi sebuah Ya, jasa survei gitu ya. ah, Compensation and benefit dari ya, itu sebenarnya pokoknya, Pak. oke. Belum belum di belakangnya ya. Di belakangnya itu 2 Kalau digit di setahu saya. perusahaan saya mungkin bisa sampai rate-nya itu ada yang 2 digit kok, ada yang 2 Iya, iya pasti. Makanya banyak yang lari ke sana ya, banyak yang lari ke luar ya ternyata. Dari kita itu banyak ke Singapura gitu, ke Malaysia. Ya, apalagi setelah COVID itu kan work from home itu kan menjadi hal yang lumrah ya. Bener, Kerja remote karena bener, teknologi sudah semakin berkembang bener. dan bahkan saya pun juga seringnya WFH ya. Jadi Betul. mikir pikir memang itu ada salah satu benefit yang bisa didapatkan oleh teman-teman di sini jika nantinya terjun karena ini menjadi satu keuntungan ya. Kita hidup di era teknologi dengan infrastruktur teknologi juga yang Bener, sangat memadai. bener. Ini pun saya sharing materi pun secara online ke 97 orang itu juga Setuju. itu juga Setuju. Dan itu jadi habit loh Mas. Jadi habit. Terus kitanya lebih efektif, efisiennya tuh terasa dengan jadi kita secara tidak langsung tuh terdidik oleh pandemi. Seperti itu. Oke Mas, ini ada pertanyaan loh Mas. Ada pertanyaan loh Mas. Ini dari Muhammad Kauri namanya Mas. Buat semua kalau ada yang mau langsung tanya langsung ya pakai ini. Jadi biar interaksi langsung dengan Mas Aziz nih. Ini benar pengalamannya keren ya menurut saya. Kalau saya lihat dari awalnya terus sampai posisi ini sangat keren begitu. Jadi pengalamannya kalau bahasa saya tuh tidak bisa dibodohi oleh stafnya begitu, oleh programmernya begitu dan seterusnya. Oke, punten Pak izin bertanya sebagai sebuah sistem sebagai seorang mungkin ya, sebagai seorang sistem analis, apakah kita masih perlu memahami ilmu di profesi lain seperti di front end dan back end? Oke, monggo Mas Ajis. siap. Jawabannya sih perlu ya. Sebagai contoh sederhana, misalkan mungkin di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita belum Flutter itu masih menjadi beta gitu, belum versi rilis. Di situ saya juga sudah mulai lihat-lihat, meskipun saya tidak tidak sampai ngambil tech course khusus gitu ya, tapi saya juga browsing-browsing, saya coba cari tahu, saya lihat-lihat di YouTube bagaimana prospek dari Flutter itu sendiri dan lain sebagainya. Kita juga kebetulan saya pernah di Departemen Innovation yang dimana di situ juga ada teman-teman, saya juga didukung oleh teman-teman yang secara ini juga dia antusiasme terhadap perkembangannya juga bagus kayak gitu. Maka dari itu perlu karena faktanya ini juga ada fakta yang agak agak ini juga agak sepengalaman saya di perusahaan. Jadi departemen Android itu tuh secara terpaksa kita tutup. Oh, kok gitu Mas? Wah ini menarik nih Mas, menarik menarik ini menarik. Ini juga jadi satu apa ya satu bagaimana waktu itu juga berat juga tuh ambil keputusan bagaimana menutup departemen Android karena enggak karena itu tadi karena adanya Flutter. Nah, kita Oke, sudah bisa multi platform kayak gitu. Flutter iya manage bugs-nya pun kita juga jadi lebih efisien gitu. benar. Untuk semua mau baik web mau baik Semua mobile. kayak gitu sehingga dari situ kita meskipun Android natif itu masih jauh lebih bagus ya menurut saya Oke, dalam artian cuman dengan library yang saat ini ada dengan hardware yang begitu variatif oke, banyak yang oke. versioningnya ada fitur tuh bugsnya itu hanya terjadi di versi sekian 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 yang kayak Oke, kita manage-nya itu bisa jadi kelabakan tuh. benar, Nya itu nggak berhenti berhenti testing benar Mas, banyak device benar. cost untuk ini juga jadi tinggi. Tapi dengan adanya Flutter ternyata dibantu dan Oleh, kita ambil keputusan bahwa ayo kita belajar bareng terkait Flutter sampai pada titik kita ambil keputusan bahwa teman-teman sudah nyaman di Flutter, teman-teman sudah bisa mengembangkan Flutter, kita fokus ke Flutter karena ya one hit untuk semua kan dan tujuannya kan setuju. itu kan.
Setuju Mas, itu dan sedang terjadi Mas. Sekarang trennya ke situ Mas. Trennya ke situ, yang tadinya tidak ke sana ya kita harus mau tidak mau di-flutter begitu. Kalau menurut saya untuk saat ini ya Mas, yang saya rasakan secara pribadi seperti itu. Oke Mas, menarik. Ini ada pertanyaan kedua nih Mas. Untuk Mas Aziz, izin bertanya, ini atas nama Rizky Ramdan. Oke, izin bertanya. Bentar, ada yang bocor. Oke, izin bertanya. Menurut pengalaman Bapak, apa tekanan atau tantangan yang paling berat menjadi sistem analis? Nah, ini. Ini sebenarnya saya juga mau bahas tuh. Cuma takut tadi waktunya agak banyak. Cuman bentar, saya coba cari-cari lagi. Ada yang yang paling berat dan analis challenge. monggo di sharing. Bentar, saya cari slide-nya dulu. Saya pernah baca-baca juga. Tantangan menjadi seorang sistem analis tuh banyak. Jadi dalam artian itu makanya saya memilih untuk tidak saya sampaikan tadi. Tapi jadi bagus karena ada yang tanya ya. Iya, iya. Jadi bagaimana? Jadi jangan sampai keder di depan ya Mas. Duluan. Paham, saya paham Mas. Saya paham. Maka dari itu saya berpikir ulang tuh tadi mau sharing terkait. Mau disampaikan tidak gitu ya? Bentar, ada. Bentar, Pak. Tapi yang pasti kita harus jadi pendengar yang baik dulu sih. Intinya itu. Jadi Setuju. Setuju. kita nggak bisa menjadi orang yang lebih banyak apa ya, jadi atau keras kepala. Kita juga dengan merasa dengan keilmuan kita juga itu menjadi itu karena akan memperkeruh ini aja sih pekerjaan kita aja sebenarnya. Setuju. Sebentar. Kebetulan nggak ketemu nih. Saya ini aja deh, saya coba cerita aja deh. Jadi seorang sistem analis itu challenge-nya banyak banget sebenarnya. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap spesifikasi dari apa yang jadi kita itu kan ngomong ekspektasi ya, ekspektasi dari klien yang dimana ngomong ekspektasi itu kan hubungannya dengan manusia yang dimana kita cara menakar kita pun itu menjadi hal yang seni yang lain kayak gitu. Bagaimana kita juga harus mempertemukan nih ekspektasi klien, ekspektasi perusahaan, ekspektasi teman-teman yang ada di tim di belakang kita. Itu kita menjadi orang yang terdepan tuh untuk mempertemukan itu semua. Kalau saya sebut penengah mungkin Mas. Sebagai penengah. Penengah. Iya. Iya. Ini agak terbantu dengan adanya Scrum Master kalaupun pakai yang metode Agile dengan metode Scrum-nya itu ada seorang Scrum Master, kita bisa saling bagi-bagi tugas untuk mengurai dari setiap masalah. Terus tantangan paling beratnya itu ketika apa yang sudah kita rencanakan itu tidak berjalan dengan baik, ya, gitu. Karena banyak bisa jadi tadi contohnya sakit developernya ya kalau yang sakit satu sepengalaman saya pas zaman pandemi itu ada orang flu dikit itu bisa sampai 2 minggu kayak gitu. Dan itu berefek ke tim. Masa isolasinya, ada masa pemulihan dan lain sebagainya. Dan semakin makin kesini kan kita juga jadi wah harus nyiapin plan B-nya gimana, kita ngomong ke kliennya gimana. Tapi tadi itu kuncinya. Kalau dari saya sih saya sukanya itu transparansi dalam artian mohon maaf resource kita saat ini sedang sakit kayak gitu. Kita juga sedang cari alternatif lain. Beberapa tugas juga sudah kita delegasikan ke teman yang lain. Kemungkinan ini akan ada kemunduran. Itu juga menjadi hal yang communication skill kita lain. Terus tantangan lainnya itu adalah on budget. Ini juga jadi hal yang efeknya ya Mas. Efeknya ke situ. Karena on budget ini kita ngobrolnya ke project manager, nanti project manager kan nanti bisa ngobrol ke atasan yang lain, jadi nanti kita bisa bagaimana kita mempertanggungjawabkan dasarnya apa itu juga harus jelas supaya dalam tanda kutip kita tidak dijadikan orang yang dipersalahkan itu dari setiap itu juga menjadi tantangan yang lain. Sebenarnya kalau ngomong challenge itu banyak banget. Udah mah kita harus tetap up to date terhadap teknologi, kita harus
menjaga hubungan baik ke tim di dalam, kita tetap harus manage dari ekspektasi klien, kita harus memberikan report yang proper ke project manager. Itu juga hal yang dalam tanda kutip itu nggak mudah sebenarnya. Hanya orang-orang yang dulunya pas kuliah suka berorganisasi, orang-orang dulunya yang pas kuliah suka main ke lab mungkin, hanya orang-orang jadi Minimal punya tim lah ya Mas. suka berinteraksi dengan organisasi sekumpulan orang itu juga menjadi hal. Jadi teman-teman di sini juga sebagai mahasiswa mumpung nih, Hmm. mumpung masih mahasiswa, masih ada wahananya, ada fasilitasnya Hmm. di kampus itu kan saya ketahui banyak banget tuh. Ya udah, ayo manfaatin, asah soft skillnya di situ. Momen yang paling enak sih sebenarnya belajar di kampus tuh. Maksudnya kan teman-teman kan nggak ada deadline yang gimana-gimana juga sebenarnya. Kecuali ketika kita bekerja itu emang tuntutannya kan luar biasa. Hmm. Nah, monggo tuh. Atau teman-teman bisa tawarkan ada bikin proyekan kecil-kecilan, misalkan ditawarkan, gue mau jadi sistem analisnya, misalkan kayak Hmm. gitu. Hmm. Nanti tak bantuin bikin IRD-nya, tak bantuin bikin UML-nya, nanti Hmm. tak bantuin kayak gitu. Atau misalkan ya mungkin kan biasanya kan dosen kan ada beberapa proyek-proyek ya secara sukarela aja coba menawarkan. Dalam artian setidaknya ini jadi portofolio baik buat kita. Seenggaknya jadi kalau saya kan cuma ngomong doang nih sekarang nih, teman, tapi kan teman-teman belum tentu bisa merasakan prakteknya seperti apa kayak gitu. Maka dari itu coba tuh, misalkan ada dosen, ada proyekan kecil-kecilan, atau ada bantuin tugas akhir temennya, seniornya mungkin itu juga menjadi hal yang lain. Misalkan seniornya lagi bikin aplikasi apa, Bang, saya bantuin, saya coba jadi sistem analisnya, saya Hmm. bikin RD-nya, Bang, saya Hmm. bikin UML-nya, use case diagram, activity diagram, kayak gitunya, Bang. Nanti mungkin FSD-nya saya bantuin breakdownin, Bang. Toh template Hmm. kan banyak ya di internet ya, tinggal download kayak gitu. Setuju. Atau saya bantuin sampai ke prototypingnya bang, bang kebetulan saya bisa nih desain sedikit kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu portofolio yang nantinya seenggaknya ketika teman-teman di sini terjun ke dunia industri atau mau berkarir, itu setidaknya di CV-nya itu nggak kosong. Kita Benar. pernah bikin aplikasi A, B, C kayak gitu. Hmm. Oke. Meskipun dalam tanda kutip itu sifatnya sukarela, tapi kan kita appreciate itu kayak gitu. Ya. Oke. Oke Mas. Mas Aziz, ini ada lagi nih. Sudah jam 3 lebih hampir 15. Oke, sedikit lagi. Mungkin satu lagi atau dua pertanyaan lagi, satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Ini ada, apakah harus ada, ini atas nama, masih atas nama Rizky Ramdan. Apakah harus ada kebutuhan sertifikasi untuk menjadi sistem analis? Nah, begitu. Apakah harus ada kebutuhan sertifikasi? Gitu. Silakan. Kebutuhan spesifikasinya itu tadi yang seperti yang saya jelaskan ya di slide mungkin. Sertifikasi, Mas. Sorry. Sertifikasi. Ya, Sertifikasi, sorry, sorry. sertifikasi. Sertifikasinya ada. Nah, Em, bisa jadi PSPO. PSPO mhm, itu untuk yang sifatnya product owner tadi ya, jadi lebih ke product mhm, manager. oke, Sebenarnya kalau teman-teman cek di Coursera, baik Udemy itu banyak banget tuh sertifikasi yang bisa kita dapatkan. akses. Dan ada yang gratis ya, Mas? Banyak yang gratis, Ya. banyak yang gratis. Cisco juga penting mungkin ya, kita karena gini, seorang sistem analis itu kan harus terbuka terhadap segala bentuk jenis project. Bisa jadi kayak saya dulu pernah handle project sistem rumah sakit gitu, pengembangan sistem manajemen rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi saya mau nggak mau saya harus jadi seorang kesehatan masyarakat, saya harus jadi seorang eh, jadi harus paham proses bisnis dari rumah sakit seperti Benar, apa, obat itu benar. rangkaiannya. Maka dari itu kita harus terbuka ya. Nah, Betul. jadi sertifikasinya bisa jadi Cisco, ada Lotus, ada Betul. Oracle, ada Betul. Microsoft kayak gitu. Terus Oh, em, banyak sih sebenarnya sertifikasi yang bisa teman-teman bahkan dalam bikin UML pun itu juga ada sertifikasinya. oke. Kesimpulannya memang dibutuhkan si sertifikasi itu. Dibutuhkan, sangat Sangat dibutuhkan dibutuhkan. sertifikasi. Oke. Oke, Mas. Jadi ada seperti itu karena polanya harus memahami. Mungkin kalau tadi kata Mas Aziz proses bisnis dan seterusnya berarti harus menguasai
mau tidak mau harus melakukan elisitasi yang bagus, bagaimana proses alurnya begitu dari awal lah begitu. Jadi kita bisa melakukan oke, di sistem di sana itu seperti apa dan seterusnya. Semakin bagus elisitasinya, semakin lengkap ya semakin bagus nanti jadi programnya. Bahkan nanti ada ke sistem analisnya pun akan mempermudah nanti seperti itu. Mas, ini ada lagi, mungkin ini terakhir mungkin ya ini. Selamat sore, izin bertanya, untuk peluang kerjanya di sistem analis, apakah masih besar atau bagaimana peluangnya? Wah, ini jangan, silakan Mas Ajis yang bertanya, silakan, silakan Mas. Tadi ya, seperti data yang sudah saya paparkan bahwa kenaikannya itu hampir 1% di tiap tahunnya, bahkan diprediksi Betul, hingga kebutuhannya sehingga 56.000 kayak gitu. betul. Namun saat ini sistem analis itu memang role ini itu melekatnya itu ke banyak role yang lain sebenarnya. Setuju. Bahkan seorang full stack developer itu juga harus mempunyai peran sebagai sistem analis. Seorang Setuju. project manager pasti punya peran sistem analis. Dalam artian adalah irisan perannya kayak gitu. Sangat Maka betul. dari itu seorang sistem analis itu bisa kemana aja itu ketika Setuju. teman-teman menjadi. Jadi bisa jadi sistem analis ini menjadi batu loncatan teman-teman untuk meleverage karir ke yang lain. Setuju. Saya yakin hampir semua project manager, hampir semua head of product atau chief of product itu pernah menjadi sistem analis gitu, secara Setuju. tidak sadar maupun sadar ya. Secara de facto dan de jure-nya kayak gitu mungkin mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dia menjalankan peran seorang sistem analis. Sistem analis, betul. Karena ya harus paham paham proyeknya, harus paham sistemnya, harus tahu Betul. cara bikinnya. Itu kan harus menjaga komunikasi, bikin report dan itu kan juga peran dari seorang sistem analis sebenarnya. Setuju. Terlepas dari apapun nama role-nya ya kayak gitu. Terlepas Oke. dari karena kan semakin kesini kan semakin banyak nih role-role yang mulai bahkan ada engineering manager pas saya lihat oh iya mirip-mirip sih sebenarnya Mirip, ada project manager terus pas dilihat iya mirip-mirip lagi mirip. technical Nempel. program manager oh iya mirip gitu karena itu Betul. menjadi satu ini jadi kalau ngomong kalau diambil secara garis besar itu gede banget sebenarnya kalau digabungkan dengan role-role dengan dan nama-nama baru yang muncul ya kayak gitu. Benar. Oke, setuju, setuju Mas, setuju banget, setuju banget. Sebentar, saya tawarkan dulu mungkin. Apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh langsung kok, langsung ke mikrofonnya, langsung nggak usah chatting, silakan saja. Ada satu orang mungkin sebentar, ini dari tadi namanya mahasiswa ya. Mahasiswi, saya tembak aja deh, ada nggak mahasiswi yang kira-kira namanya mahasiswi? Ini aja deh, Mbak Gita Rahmi Fajrin. Halo Mbak Gita. Mbak Gita Rahmi Fajrin. Halo. Ya, Pak. Mau bertanya Mbak Gita, mumpung ada seseorang di sini yang menurut saya keren ya, sangat keren. Silakan Mbak Gita. Sejauh ini belum sih, Pak. Belum ada, oke. Ada lagi nggak ya mahasiswi setelah Mbak Gita? Ini aja nih, ini nama-nama mahasiswi, ini pasti nih. Mbak Putri Larasati. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Put. Kayak nama ponakan saya, Puput dipanggilnya. Halo Mbak Putri. Enggak kayaknya ya. Oke deh. Oke. Ini sudah mau mendekati deadline ya, mau mendekati injury time. Kalau main bola kemarin rame ya Persib dengan Persija. Malam-malam nonton bola. Oke deh, pulang dari tarawih. Oke, buat semua, buat mahasiswa nih, silakan di rename dulu, itu kepentingannya buat saya nanti nge-sort, buat presensi nanti di Gracias ya, seperti itu. Jadi saya akan kelompokkan SE01, 02, 03, dan seterusnya, dan seterusnya. Buat Mas Habib Akbar Aziz nih, wah, Mas, ini sangat apalagi yang tadi tuh Mas, yang remunerasi terbaru itu. Itu sangat mungkin menginspirasi anak-anak ya secara tidak langsung ya. Oke, sampai berapa digit dan seterusnya itu menurut kami itu sangat ya menjadi sebuah trigger, salah satu trigger ya dan seterusnya. Mas, saya mewakili mahasiswa Prodi RPL Mas.
Untuk Mas Habib Akbar Aziz, terima kasih loh Mas, sudah menyempatkan waktu, sudah mau begitu ya sambil ngabuburit atau apalah begitu ya. Semoga ini menjadi, menurut saya menjadi amal ya buat kita semua gitu. Oke, Mas Habib Akbar Aziz, Mas Aziz, nanti ada dari sertifikat dari Mas Indra mungkin ya, dari CAE langsung ke emailnya Mas Aziz seperti itu. Mas, mohon maaf nih Mas, kalau ada ucapan, ungkapan, tingkah laku yang ada, nggak bagus nih, mohon maaf loh Mas. Saya ungkapkan seperti ini, mohon maaf lahir dan batin ya Mas. Nggak tahu kapan kita ketemu lagi, mungkin di event yang lain nanti kita ketemu lagi Mas. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Aziz. Saya closing begitu. Mas Aziz, terima kasih sekali lagi. Saya closing untuk pertemuan hari ini di mata kuliah wawasan global TIK. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang, selamat sore, selamat mau ya pokoknya mau apa? Mau buka lah ya. Mas Aziz, ada yang mau disampaikan mungkin buat anak-anak? Oh ya. Ya, saya juga menjadi satu kebanggaan untuk saya pribadi juga bisa banyak sharing ke teman-teman di sini yang masih muda, semangatnya juga masih muda. Ya. Mungkin dengan banyaknya seperti ini harapannya bisa memberikan motivasi buat teman-teman di sini, buat adik-adik sekalian di sini juga. eh, dari sisi saya juga melihat bahwa ini juga sekedar informasi juga bahwa di kantor saya itu hampir 75% lah alumni Telkom kayak gitu. Nah, Mas kerja praktek bisa dong Mas kita ya? Insya Allah bisa, insya Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Karena sudah beberapa kali kita ada teman-teman kayak gitu. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang saya juga kurang lebihnya juga mohon maaf nih Pak kalau misalkan ada salah-salah kata. Eh, Terima kasih, sangat senang sekali bisa sharing di sini atas kesempatannya. Ini jadi satu hal yang memang buat saya juga. Mungkin di sini harapannya sih satu ilmu yang saya punya ini bisa melengkapi 9 ilmu yang teman-teman punya. Jadi Insya Allah pasti. 10 kayak gitu. Dan saya di sini juga bukan berarti yang paling benar, juga bisa jadi apa-apa yang saya sampaikan juga kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Paling itu aja nih Pak. Insya Allah pasti. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita ketemu lagi. Terima kasih buat semua. Saya tutup. Alhamdulillah. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Masih jauh sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Mas Aziz, terima kasih.